Halo, apa kabar semuanya? Selamat balik kembali di channel Film Keren. Di film kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Two Guns. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini untuk mendapat update film keren lainnya. Jangan berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Two Guns. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang perampok kelas kakap yang bernama Bobby dan Stickman. Stick masuk ke warung sedangkan Bobby masuk ke dalam ban untuk menyewa deposit box di sana. Setelah selesai, Bobby menghampiri Stickman di kedai sambil membicarakan kondisi bank di sana. Kemudian masuklah dua polisi yang membuat Stickman gerah dan membakar kedai di sana. Scene berpindah di 1 minggu sebelumnya, bertempat di Meksiko. Bobby dan Stickman mengunjungi peternakan milik bos artel narkoba terbesar di sana bernama Papi Greco. Tujuan Bobby ke sana adalah untuk mengantarkan 500 paspor palsu pesanan Papi dengan imbalan berupa kokain. Namun saat transaksi terjadi, si Papi malah memberi Bobby uang tunai. Bobby pun tidak setuju karena dia membutuhkan kokain tersebut untuk pelanggannya yang sudah menunggu. Papi pun bilang kalau stok kokain sedang tidak mencukupi. Bobby yang mendengar hal itu lantas mengembalikan uangnya agar Papi menyiapkan kokainnya. Saat mereka akan pulang dan hendak keluar Meksiko, mereka berdua justru malah ditangkap. Di dalam kantor polisi, mereka diinterogasi oleh anggota DEA, di mana mereka menduga bahwa Bobby dan Stickman membawa narkoba. Namun ternyata yang mengejutkan dan tidak diketahui oleh Stickman adalah Bobby merupakan anggota DEA yang sedang menyamar selama 3 tahun agar bisa masuk ke jaringan Papi Greco, dan mendapatkan barang bukti dari Papi agar mereka bisa memasukkan Papi Greco ke dalam penjara. Karena Bobby gagal mendapatkan barang, bos DEA berencana membatalkan misinya, namun Bobby di sini meminta waktu 2 minggu untuk melanjutkan misinya. Di malamnya di sebuah hotel, Bobby mengatakan rencananya kepada pacarnya yang bernama Debbie yang juga anggota DEA, bahwa dia bersama Stickman akan merampok bank tempat si Papi menyimpan semua uangnya. Tujuannya untuk mendapatkan barang bukti dari Papi Greco. Dan Debbie meminta Bobby agar setelah pekerjaannya selesai, ia akan menangkap Stickman sebagai pelaku perampokan bank sehingga Debbie bisa mendapatkan penghargaan atas pencapaiannya. Singkat cerita, Bobby mendatangi Stickman dan mengajaknya untuk merampok bank. Dan Stickman pun menyetujui rencana itu. Awal rencana mereka mengikuti anak buah Papi yang membawa uang menuju ban yang terletak di depan kedai sesuai dengan scene awal. Yang mengejutkan, tujuan Stickman membakar kedai itu ialah agar tidak ada saksi yang melihat mereka saat menjalankan aksinya. Di malam harinya Bobby kembali mengunjungi Debbie untuk memberitahu detail rencana perampokan, agar pasukan Debbie bisa mencegat Stickman agar tidak melarikan diri. Di tempat lain, Stickman menemui seseorang yang ternyata orang itu adalah anggota marinir di mana Stickman juga adalah anggota marinir. Dan ternyata Stickman juga memiliki misi yang sama dengan Bobby namun mereka tidak sama tahu tentang latar belakang masing-masing. Dan Stickman diperintahkan mengambil semua uang Papi Greco yang nantinya uang itu akan dijadikan barang bukti. Dan Stickman juga diperintahkan untuk membunuh Bobby setelah misinya berhasil yang itu bisa membuat Stickman kembali ke satuan. Keesokan harinya mereka berdua melancarkan aksinya dengan menyandera polisi lokal agar aksi mereka bisa berjalan mulus. Bobby yang bertugas menyandera karyawan dan nasabah bank, sedangkan Stickman meledakkan pintu-pintu kotak deposit dan mengambil seluruh isinya. Setelah dirasa cukup, uang-uang itu pun langsung dibawa ke dalam mobil. Bobby yang melihat sekitar menunggu pasukan Debbie yang tidak muncul hingga Bobby dan Stickman pergi dengan tenang dari sana. Mereka berdua berhenti di sebuah gurun dan melihat uang yang banyak jauh dari prediksi mereka. Karena pasukan Debbie tak kunjung datang, Bobby berencana menangkap Stickman, namun kalah cepat. Melihat rencana DEA membuat Stickman kaget dan mengira jika Bobby adalah polisi yang korup. Lantas ia pun meninggalkan Bobby dengan luka tembakan.
Sementara di bank, seorang agen CIA menginterogasi manajer bank. Dia kesal yang ternyata sebagian besar uang-uang di bank tersebut adalah miliknya. Stickman sendiri menemui atasannya untuk menyerahkan bukti uang senilai 43 juta dolar. Queens menanyakan keberadaan Bobby, dan Stickman pun menyatakan kalau Bobby tewas di gurun. Namun atasannya Queens tidak percaya dan membawa Stickman menuju gurun. Bobby sendiri ternyata masih hidup dan sedang berjalan sendiri hingga bertemu warga lokal dan mencuri mobil mereka. Bobby mengunjungi dokter hewan dan memintanya untuk mengeluarkan peluru dari dalam tubuhnya. Sesampainya di gurun, Stickman dan atasannya tidak menemukan jasad dan tanda-tanda Bobby telah tewas di sana. Kecewa atas kerja Stickman, atasannya memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Stickman. Tetapi Stickman mencoba melawan dan kabur dari sana. Di malam harinya Bobby lantas menemui Debbie dan menanyakan kenapa Debbie tidak melakukan penyergapan. Debbie beralasan jika aksi Bobby terlalu cepat dari waktu yang telah disepakati. Bobby menceritakan kalau Stickman menembaknya dan membawa kabur semua uangnya. Untuk itu Bobby meminta bantuan Debbie untuk mencari keberadaan dari Stickman. Entah dari mana informasinya, agen CIA telah sampai ke dokter hewan dan menginterogasinya dokter karena mencurigai bahwa Bobby pelaku perampokan bank sempat diobati oleh dokter tersebut. Lantas Bobby yang mendatangi kediaman Stickman. Di sana rumah itu terlihat kosong, namun ternyata Stickman sedang mengintai Bobby dari atap bangunan yang berada di seberang rumahnya. Melalui telepon rumah, Stickman berkomunikasi dengan Bobby dan membahas kejadian yang sebenarnya, yang mana mereka berdua hanya salah paham. Tak selang berapa lama, Queens juga tiba di kediaman Stickman. Yang kemudian Stickman memberi arahan membantu Bobby agar bisa kabur dari sana. Agen CIA ini lantas mendatangi kediaman Jason yang merupakan atasan dari Bobby yang bertujuan untuk menanyakan perampokan ban yang dilakukan Bobby selaku anggota DIA. Dan kebetulan Bobby juga baru tiba di kediaman Jason. Karena terpojok akhirnya Bobby menuruti permintaan dari agen CIA. Lantas ia menanyakan siapa yang menyuruh Bobby dan menanyakan keberadaan uang-uang itu, namun Bobby tidak menjawabnya. Akhirnya agen itu membunuh Jason dan mengancam Bobby agar menyerahkan uangnya jika tidak maka Bobby akan ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Keesokan harinya Bobby lantas mendatangi Papi Greco untuk menanyakan pemilik dari uang-uang tersebut. Namun belum sempat menanyakan itu, tiba-tiba Stickman datang dan menculik Papi Greco di sana. Yang membuat mereka berdua terlibat saling kejar dan bertarung untuk merebutkan seorang kartel narkoba yaitu Papi Greco. Hingga di suatu kondisi akhirnya mereka berdua berdamai dan saling berkenalan dengan menggunakan identitas yang sebenarnya untuk kemudian mereka bekerja sama. Saat diinterogasi, Papi Greco mengakui bahwa uang-uang itu merupakan jatah kepada CIA agar dia bisa dengan bebas menjual narkoba lintas negara kepada pelanggannya. Saat Debbie pulang dan kaget kalau Bobby telah menculik bos kartel paling berkuasa di sana, yang mana nyawa mereka sedang dalam bahaya. Dan benar saja ternyata rumah Debbie sudah dikepung oleh anak buah dari Papi Greco. Walau Bobby dan Stickman berhasil kabur, namun tidak semudah itu mereka telah main-main dengan Papi Greco. Akhirnya mereka berhasil ditangkap, dan langsung disiksa oleh Papi Greco. Di sana Bobby berjanji akan mengembalikan uang Papi Greco walaupun dia tidak mengetahui keberadaan uang tersebut. Kemudian Papi Greco memberikan waktu 24 jam untuk Bobby dan Stickman mengembalikan uang yang telah mereka curi dengan jaminan nyawa Debbie. Mereka berdua pun menyusun rencana untuk menerobos markas Angkatan Laut, lalu Bobby turun untuk masuk ke dalam kantor Queens dan mengambil uangnya kembali. Sedangkan Stickman mencoba menerobos masuk ke ruangan Laksamana untuk membeberkan aksi busuk Queens CS.
Namun di sana Stickman mendapatkan bahwa Laksamana tidak ikut campur karena jika semua itu diketahui oleh pihak lain maka akan mencoreng institusi Angkatan Laut itu sendiri. Di ruangan Queens, Bobby sedang memaksa Queens untuk membuka berangkas. Namun saat berangkas itu dibuka ternyata tidak ada lembaran uang di sana. Saat berada dalam ancaman Bobby, Queens mengatakan bahwa Debbie juga terlibat dalam masalah ini. Di mana Queens dan Debbie memanfaatkan Bobby dan Stickman untuk merampok uang dari agen CIA, dan seluruh uang-uang itu berada pada Debbie. Di tempat lain, Debbie mengakui kepada Papi kalau ia sengaja menjebak Bobby untuk mencuri uang Papi, namun ia tidak membeberkan di mana uang itu sekarang. Lantas Papi menghubungi Bobby dan mengatakan kalau waktu telah habis, yang kemudian Papi langsung menembak kepala Debbie yang didengar oleh Bobby. Di tengah rasa kecewa Bobby dan Stickman bertemu dan berdebat, di mana Stickman berencana akan menghabisi Papi Greco dan anak buahnya. Lantas Bobby kemudian mengunjungi kediaman Debbie di mana di sana sudah ada mayat Debbie yang tertembak kepalanya. Saat melihat mayat Debbie, Bobby lantas tersirat kalau uang tersebut berada di tempat mereka pertama bertemu. Di pagi harinya Stickman di peternakan Papi Greco. Stickman sudah menunggu kedatangan Papi bersama anak buahnya dengan alibi akan menyerahkan uang-uang tersebut. Namun di sana Stickman tidak sendirian. Stickman ternyata bersama Queens yang akan diadu domba dengan Papi dengan imbalan uang $43 juta. Namun tiba-tiba helikopter datang yang itu merupakan agen CIA yang datang atas undangan Bobby. Setelah menyerahkan uangnya kepada CIA, Bobby pun pergi. Namun tak diduga ternyata Bobby sudah meletakkan bom di uang-uang tersebut. Akhirnya di sana terjadi pertempuran sengit antara agen CIA, Papi Greco dan juga Bobby dan Stickman. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini agar mendapat update film keren lainnya. Sampai jumpa.